Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau melakukan sosialisasi tentang SOP pendaftaran dosen pembimbing skripsi sampai ke alur untuk pelaksanaan skripsi, sampai ke pendaftaran semprov dan juga sidang skripsi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sekarang kan kita ada di era new normal, sehingga kita belum bisa melakukan sosialisasi dan audiensi seperti biasanya ya, tatap muka, tapi kita melalui record seperti ini gitu. Dan nanti untuk prosesnya adalah teman-teman bisa melakukan pendaftaran dosen pembimbing segera setelah nilai PI 2-nya keluar gitu ya. Karena salah satu syarat untuk bisa daftar skripsi adalah lulus PI 2 gitu. Jadi kalau sudah lulus, teman-teman bisa segera hubungi masing-masing dosen pembimbing yang diinginkan oleh teman-teman siapa. Tapi tolong kita ikut etika, nanti daftarnya ke dosen pembimbing itu satu-satu dulu ya gitu. Caranya teman-teman bisa kontak dosen langsung via WA atau via email dengan menyertakan proposal kalian. Atau kalau misalkan proposalnya belum fix, teman-teman bisa melampirkan satu lembar deskripsi rancangan penelitian dulu gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ternyata belum dapat dosen pembimbing karena satu dan lain hal, teman-teman bisa email ke prodi, ke komunikasi@ums.acid untuk dicarikan dosen pembimbing skripsi gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nanti akan dicarikan oleh prodi, meskipun kadang ya bisa jadi sesuai dengan yang diinginkan atau enggak, karena kita juga ada kuotanya masing-masing dosen pembimbing gitu ya. Nah, sesuai dengan SK dari instruksi dari universitas, untuk menyikapi suasana seperti ini, kita nanti pelaksanaan pembimbingan bisa dilakukan di awal semester berjalan. Jadi sama kayak perkuliahan gitu. Nah, sebelum UTS, kalian bimbingan dengan dosen pembimbing melalui online, melalui email atau di grup WA gitu. Nanti setelah UTS, sambil melihat aturan yang baru dan juga melihat situasi yang berkembang, kalau misalkan sudah aman semua, nanti bisa pembimbingan dengan offline gitu ya. Kemudian nanti silahkan hubungi dosennya. Kalau masih bingung dosennya siapa, kemudian temanya apakah sesuai dengan tema kalian apa enggak, kalian bisa cek ke websitenya prodi gitu ya, di komunikasi ums.ac.id gitu. Nanti di situ ada list dosen-dosen yang siap untuk membimbing skripsi beserta dengan tema-tema peminatannya gitu, bisa disesuaikan. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja Pak Yuda, monggo untuk share SOP skripsinya. Oke, terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbarengan dengan mahasiswa mencari dosen pembimbing, jadi nanti perlu juga untuk mengaktifasi akun online di skripsi.ums.ac.id. Jadi untuk aktivasi akun skripsi online ini menggunakan email UMS masing-masing. Sedangkan untuk aktivasinya nanti bisa menghubungi bagian IT UMS, bisa nanti via online juga, via telepon atau via chatting. Cek di websitenya IT UMS. Oh ya, nanti bisa dicek di situs IT UMS untuk pelayanan online-nya seperti apa. Ya, jadi nanti berbarengan dengan mencari dosen pembimbing, mahasiswa juga yang sudah lulus PI 2 bisa mengaktifkan akun skripsi online di skripsi.ums.ac.id dengan menggunakan email UMS masing-masing. Ya, setelah itu setelah mendapatkan dosen pembimbing, maka mahasiswa nanti bisa melanjutkan proses bimbingan di akun masing-masing ini. Jadi mekanismenya selanjutnya adalah dosen pembimbing yang sudah fix untuk membimbing skripsi bisa mengunggah judul dan abstrak di akun skripsi online masing-masing. Ya, jadi nanti teman-teman yang sudah mengirimkan naskah proposal ke calon dosen pembimbing dan kemudian sudah disetujui, nanti judul dan abstraknya diupload oleh dosen pembimbing tersebut di akun skripsi online masing-masing. Setelah itu yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah menunggu verifikasi dari prodi. Setelah diverifikasi oleh prodi, mahasiswa bisa mencari judul dan abstrak yang sudah diunggah oleh dosen pembimbing tersebut. Perlu diperhatikan, jangan memilih judul
dan abstrak lain yang bukan milik proposal skripsinya sendiri. Jadi usahakan untuk memilih judul dan abstrak yang sesuai dengan naskah proposal masing-masing. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah dosen pembimbing bisa memverifikasi, memvalidasi bahwa memang benar bahwa judul skripsi tersebut sesuai dengan mahasiswa yang memilih. Jadi tidak perlu diverifikasi oleh prodi, sudah bisa diverifikasi oleh dosen pembimbing masing-masing. Ya, jadi langkah pertama untuk aktivasi akun skripsi online adalah dengan menghubungi bagian IT UMS, kemudian mengaktifasi email dan bisa login akun skripsi UMS. Setelah itu menunggu prodi untuk memverifikasi apakah mahasiswa tersebut bisa mengambil skripsi atau belum. Setelah diverifikasi oleh prodi, mahasiswa memilih judul dan abstrak yang sudah diunggah oleh dosen pembimbing yang sudah disepakati. Setelah itu, mahasiswa melanjutkan proses bimbingan di skripsi online. Jadi mahasiswa di sini bisa nanti menjumpai bagian logbook bimbingan, dan mahasiswa wajib mengisi logbook bimbingan setiap selesai konsultasi skripsi dengan pembimbing skripsi. Nanti screenshot logbook bimbingan ini menjadi bukti dalam pendaftaran ujian skripsi. Jadi itu tadi mengenai langkah-langkah penggunaan akun skripsi online. Jadi nanti silakan untuk aktivasi akun skripsi online masing-masing di bagian IT UMS, bisa lewat online untuk aktivasinya. Setelah itu bisa melakukan proses bimbingan di skripsi online. Kemudian untuk SOP skripsi bisa diunduh di situs komunikasi.ums.ac.id. Di situ teman-teman bisa membaca syarat-syarat untuk mendaftar ujian skripsi apa saja, syarat-syarat untuk mendaftar semprot apa saja, dan syarat-syarat untuk mendaftar skripsi apa saja, termasuk juga nanti panduan syarat minimal, misalnya jurnal kutipan minimal berapa, terus kemudian jumlah kata yang perlu dipenuhi dalam satu naskah skripsi seperti apa. Ya, jadi nanti silakan diunduh dan kemudian diperhatikan poin-poin yang ada dalam SOP tersebut. Mungkin itu saja. Nanti untuk mekanisme teknisnya mengenai pendaftaran semprot dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bu Ratri. Monggo Bu Ratri. Terima kasih Bu Dian dan Pak Yuda. Untuk mekanisme seminar proposal dan juga sidang skripsi, saya minta untuk pada mahasiswa untuk join ke grup WhatsApp skripsi ya. Itu nanti bisa melalui WhatsApp ke saya, nanti saya masukkan ke grup. Itu untuk memperlancar informasi pendaftaran semprot maupun sidang skripsi. Kemudian untuk syarat seminar proposal itu nanti ada di link Google Form. Di situ ada naskah yang harus diujikan atau diseminarkan, kemudian ada transkrip akademik. Nah, transkripnya tidak perlu ada ACC dari prodi, ACC dari Kaprodi maupun dari PA. Kemudian ada scan WhatsApp atau email bukti persetujuan ikut seminar dari pembimbing skripsi. Kemudian ada fotokopi KTM dan kemudian ada bukti pembayaran SPP. Untuk alur seminar proposal itu nanti karena secara online, jadi biro skripsi yang akan menjadwalkan prosesnya, kemudian nanti mengirimkan naskah ke para penguji dan nanti hasilnya akan dikembalikan ke mahasiswa ya. Kemudian untuk alur ujian atau sidang skripsi online, syaratnya di sini ada salinan berita acara atau bau seminar proposal, kemudian ada naskah publikasi siap uji, kemudian bukti magang instansi, kemudian ada transkrip nilai akademik, kemudian ada scan WA atau email bukti transkrip untuk bebas teori dari PA dan Kaprodi, kemudian ada scan WA email ACC persetujuan mendaftar sidang dari pembimbing skripsi, kemudian ada juga bukti log bimbingan dari skripsi UMS ACID, kemudian ada fotokopi KTM, kemudian ada bukti Turnitin maksimal 40% dan ada bukti pembayaran SPP. Nah, untuk alurnya itu sama seperti halnya sidang offline, hanya saja melalui Google Meet. Nah, nanti setelah selesai sidang, mahasiswa bisa menunggu hasilnya dan bisa merevisi sampai ACC dari 3 penguji, baru kemudian berita acara bisa
keluar ya. Nah, mungkin untuk mekanismenya seperti itu saja. Untuk join ke grupnya Bu Ratri bisa WA dulu. Ya, bisa ke WA ke saya, kemudian saya masukkan ke grup. Gitu. Kemudian yang paling penting lagi, jumlah SKS yang harus ditempuh untuk syarat daftar skripsi adalah 120. Kalau misalkan untuk persyaratan daftar sidang skripsi 139 termasuk lulus PI 2 dan juga sudah selesai nilai life skill-nya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang mau daftar skripsi dan magang masih proses, misalkan masih bikin laporan nggak apa-apa gitu. Tapi nanti ketika mau daftar sidang skripsi semua sudah selesai gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan TOEP-nya untuk pendaftaran di sidang skripsi ya. Jadi bukan TOEP-nya di Semprov ya. Nilai TOEP untuk sidang Semprov gitu. Jadi sekarang teman-teman sambil mau daftar skripsi sambil persiapan untuk sidang Semprov, silahkan TOEP-nya dipenuhi persyaratannya gitu. Nah, gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi juga dosen pembimbing akademik masing-masing gitu. Terima kasih, stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.